Perkenalkan, nama saya Sri Rosyada Rizky Lutfia Syamin dengan NIM belakang 551, Prodi Hukum kelas J. Di sini saya akan memaparkan tentang pentingnya adanya negara. Baik, mari kita simak beberapa penjelasan saya. Hukum merupakan suatu peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan di dalam masyarakat. Hukum sendiri bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam maupun bagi setiap masyarakat. Nah, berdasarkan hal tersebut, dalam suatu sistem, hukum banyak dijumpai jenis-jenis dari suatu hukum. Mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hingga hukum internasional. Dalam bagian ini, saya fokus menjelaskan pada bagian hukum internasional. Hal itu dikarenakan saat ini hukum internasional sudah menjadi salah satu bagian hukum yang penting keberadaannya di dalam suatu sistem hukum. Hukum internasional penting adanya untuk mengatur dan menjaga kedamaian antar negara, terutama bagi negara-negara yang sering terlibat perselisihan atau konflik dengan negara lain. Hukum internasional merupakan salah satu bagian hukum yang mengatur tentang aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional sendiri mengatur tentang hubungan antar negara, memberi hak dan kewajiban kepada setiap negara, serta membuat ketentuan bagi situasi yang tengah terjadi konflik maupun perang. Hal tersebut juga berlaku bagi setiap organisasi internasional dan badan politik yang ada. Pada awalnya, pengertian hukum internasional ini hanya diartikan sebagai sebuah sistem hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara saja. Namun, pada saat ini pengertian hukum internasional sudah menjadi sangat penting dan meluas, hingga membahas tentang hubungan suatu negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional, serta hubungan negara dengan individu di dalam konteks tertentu. Dalam arti yang luas, hukum internasional ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik merupakan seluruh kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan internasional atau melintasi batas negara yang sifatnya tidak perdata. Sedangkan hukum perdata internasional merupakan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi suatu batas negara. Dengan kata lain, hukum ini mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata negaranya masing-masing yang saling berlainan. Sejalan dengan perkembangan masyarakat internasional, pasca abad pertengahan, kemunculan negara-negara baru menimbulkan persoalan adanya lembaga pengakuan. Menjadi sarana penting dalam rangka kesinambungan interaksi antar negara yang satu dengan yang lainnya. Artinya, apakah negara baru itu perlu mendapat pengakuan dari negara bekas penjajahan? Hal ini diperlukan mengingat hubungan antar negara yang berdaulat itu baru terjadi apabila masing-masing pihak saling mengakui eksistensinya sebagai suatu negara merdeka. Negara sebagai subjek hukum internasional dan aktor hubungan internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. A. Penduduk tetap atau permanent population. B. Wilayah. C. Pemerintah yang berdaulat. D. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Pendapat ini sejalan dengan bunyi pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan tugas negara, di mana poin D ini hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Pakar lain melihat unsur-unsur negara dalam perspektif lain, yaitu 1. Wilayah, 2. Penduduk, 3. Pemerintah, 4. Kedaulatan. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau monopoli kekuasaan yang tidak membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya.
di mana kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis yang dalam implementasinya tidak bersifat mutlak. Sebab seorang pemimpin negara, baik raja, presiden, perdana menteri, dalam menjalankan tugasnya selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan, baik internal dalam masyarakat, opini publik, kelompok kepentingan maupun kelompok penekan. Tekanan dari pihak eksternal juga muncul ketika menghadapi masalah-masalah hubungan internasional, termasuk di dalam menandatangani suatu perjanjian internasional. Pada dasarnya telah membatasi kedaulatan suatu negara. Meskipun dikatakan kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi, tetapi di negara-negara federal seperti Amerika Serikat, sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-negara bagian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.